di sini terkhusus saya akan membahas mengenai pembahasan tugas 1 yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya sebagai bekal kalian untuk menghadapi ulangan harian pertama nanti. Ya, jadi di sini adalah tentang pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, saya akan membahas tentang nomor 1, yaitu gambarkan daerah penyelesaian dari 3x plus y kurang dari sama dengan 9. Yang langkah pertama adalah mengubah dia jadi bentuk persamaan terlebih dahulu. Jadinya 3x plus y sama dengan 9. Setelah diperoleh bentuk persamaan, cari titik potong terhadap sumbu x sama sumbu y. Dapatnya ini ya. Jadi kalau saya ambil x-nya itu 0, maka y-nya 9, yaitu x-nya 0 itu berarti ini kita abaikan. Berarti kita punya y sama dengan 9, berarti 0,9. Kalau y-nya yang 0, berarti ini kita abaikan. Kita tinggal punya persamaan 3x sama dengan 9. Berarti x-nya 3,0. Itu untuk titik potongnya. Nah, kalau sudah ketemu di sini tinggal kalian gambarkan pada bidang koordinat. Nah, ini saya ulangi sekali lagi. Kalau di soal bentuk cetak, bentuk digital, atau bentuk soal-soal PTS PAS, itu biasanya daerah yang memenuhi atau daerah DHP atau daerah benar itu dia diarsir. Cuma nanti pas kalau diarsir itu nanti kita kesulitan waktu penggambaran pada sistemnya, pada sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sistem persamaan linear itu kan berarti kan terdiri lebih dari satu garis. Nah, kalau lebih dari satu garis otomatis akan ada lebih dari satu arsiran. Maka kalau kita ketemu bentuk disuruh menggambar dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, itu nanti DHP-nya kita anggap sebagai sebuah daerah yang bersih. Ya, jadi DHP itu sebagai kesepakatan kita ya. DHP itu artinya bersih. Nah, oke, kita kembali ke sini dulu. Jadi penggambaran kita secara manual itu kan tadi kita punya 3x plus y kurang dari sama dengan 9. Nah, terus tadi kita punya titik 0,9 sama 3,0, kita garis ya, 3,0 sama 0,9 digaris jadi satu. Setelah itu hasilnya tinggal dipilih manakah DHP-nya. Jadi kesepakatan kita adalah DHP ini harus bersih kalau kita pakai penggambaran secara manual. Caranya kita ambil sembarang titik uji, titik 0,0 ya, sembarang, titiknya ini sembarang sebenarnya, tetapi untuk memudahkan perhitungan kita ambil titik 0,0 saja. Titik 0,0 ini letaknya ada di bawahnya garis. Nah, dia nanti menentukan wilayah yang di bawahnya garis ini itu bersih atau arsir. Caranya kita substitusikan dia ke soalnya. Soal awalnya kan 3x plus y kurang dari sama dengan 9. Kalau x-nya saya masukkan 0, y-nya saya masukkan 0, berarti kan 3 kali 0 itu 0, ditambah 0 kan tetap 0. 0 lebih kecil dari 9. Ini kan sebuah pernyataan yang bernilai benar. Betul? 0 itu kan lebih kecil dari 9, maka dia benar. Kalau benar, maka daerah yang ada 0,0-nya tadi letaknya di bawahnya garis itu bersih atau merupakan DHP. Jadi daerah sini itu merupakan DHP. Biar lebih jelasnya kalian harus menuliskan DHP. Nah, kalau di sini sebagai daerah yang bersih berarti untuk bisa mengetahui perbedaannya mana yang DHP mana yang bukan DHP, berarti daerah yang lawannya ini harus kita arsir. Jadi wilayah yang sebaliknya itu kita arsir. Ini adalah penggambaran kita secara manual. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1A selesai seperti ini. Tetapi kalian jangan bingung kalau di dalam soal, ini kan tadi ya cek daerahnya ya. Gambar penyelesaiannya kok yang diarsir sini.
Nah, ini sebenarnya mana daerah bersih, mana daerah arsir itu adalah sebuah kesepakatan. Kalau tadi memang kita kesepakatannya di sini adalah daerah yang DHP itu merupakan daerah yang bersih, ya udah, berarti sini kita daerahnya bersih, DHP. Ini hanya dia menunjukkan bahwa di sini itu DHP. Gitu. Nah, untuk tugas kemarin kalau kalian memang terlanjur DHP-nya itu daerah yang diarsir, boleh, karena memang kemarin kita belum ambil satu buah kesepakatan. Seperti itu. Ini ya, ini untuk soal 1A. Kemudian 1B, gambarkan X min 5Y lebih dari sama dengan 12. Sama, kita buat dia jadi bentuk persamaan, setelah itu cari titik potongnya. Kalau X-nya ini 0, maka Y-nya kan ini kita abaikan, berarti kan tinggal min 5Y sama dengan 12. Maka Y-nya kan 12 dibagi min 5, itu min 12 per 5. Sedangkan yang kedua, itu kalau kita punya Y-nya 0, berarti ini kita abaikan, maka X-nya sama dengan 12, berarti 12,0. Kalau kita gambarkan min 12 per 5 itu kan sekitar min 22 per 5 atau min 2,4. Berarti nanti gambarnya bagaimana? Ya kita cek dulu daerahnya. Kalau secara kita cek daerahnya ya, tadi kan kita punya persamaan 5 berapa tadi ya? X min 5Y X min 5Y lebih besar sama dengan 12. Sama caranya, yaitu kita ambil titik 0,0. Kalau saya substitusikan ke sini kan 0 kurangi 0 itu tetap 0. 0 lebih besar dari 12. Ini sebuah pernyataan yang salah. Masa 0 kan lebih besar dari 12 kan salah. Nah, kalau salah berarti tinggal kita gambarkan secara manualnya kan kayak gini, biar kalian paham ya. Penggambarannya secara manual itu tadi kan kita punya titik 0, min 12 per 5. Berarti min 12 per 5 itu sekitar min 2,4 ya, min 12 per 5 sama 12,0 berarti di sini. Nah, kedua titik ini kita gabungkan, kita gariskan. Garisnya garis lurus karena di sini ada sama dengannya, artinya tidak putus-putus. Nah, kalau sudah, tadi kan ambil sembarang titiknya kan 0,0. Nah, 0,0 kan letaknya di sini, di atasnya garis. Di atasnya garis ini dia bernilai salah. Kalau bernilai salah, berarti dia malah kena arsiran. Karena yang bersih itu kan yang bernilai benar. Nah, kalau bernilai salah ya udah tinggal diarsir saja. Berarti semua wilayah di atasnya garis ini kena arsiran. Nah, berarti kalau sini ke atas kena arsiran, berarti yang DHP yang mana? Ya bawahnya. Berarti sinilah DHP. Tuh, ini pengerjaan kita secara manual. Nah, seperti ini. Jadi kita punya apa ini namanya, gambar DHP untuk yang nomor 1B itu seperti ini. Sehingga kalau kita visualisasikan dalam bentuk secara digital, itu DHP itu bagian yang bawah ini yang kena yang warna biru ini. Tapi kalau penggambaran secara manual ya seperti yang saya berikan ini. Selanjutnya yang C itu nilai dari ya X plus Y kurang dari 8. Ini X plus Y ya, kurang dari 8. Sama, kemudian kita buat dia jadi bentuk persamaan dan cari titik potongnya. X nya 0 berarti Y nya 8, Y nya 0 berarti X nya 8, 0,8 dan 8,0. Nah, cek daerahnya itu kan tadi kita punya X plus Y kurang dari 8. Sama, kita ambil titik 0,0 berarti 0 tambah 0 itu 0. 0 lebih kecil dari 8 itu kan sebuah pernyataan yang benar. Kalau benar artinya nanti daerahnya bersih. Nah, kalau sudah tinggal kita gambarkan secara manualnya. Itu kan kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti maaf.
sumbu Y-nya. Kemudian 0,8 itu berarti sumbu Y sini 0,8 sama 8,0. Nah, karena di sini adalah tanda pertidaksamanya itu tidak ada sama dengannya, maka garis yang terbentuk nanti adalah garis putus-putus yang menghubungkan dua titik ini. Setelah itu kita lihat cek daerahnya. 0,0 kan letaknya ada di bawah garis. Di bawah garis dia bernilai benar. Kalau bernilai benar berarti dia adalah DHP-nya. Ya, jadi dia adalah DHP-nya. Wilayah di bawahnya garis itu DHP. Sehingga yang diarsir yang mana? Ya lawannya, yaitu yang atas. Seperti itu untuk menentukan DHP dari sebuah pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga ini cara penjelasannya, ya, penjelasan dari cek titik ini tadi, cek daerah tadi. Kemudian kalau kita gambar kayak gini, berarti kan benar ya, di bawahnya tadi berupa DHP. Lanjutkan. Nah, 1D, 1E, 1D ya. Itu ini yang saya maksud tadi berupa sistem pertidaksamaan. Artinya dalam satu buah bidang koordinat nanti itu terdiri lebih dari satu pertidaksamaan, terdiri lebih dari satu garis, dan terdiri lebih dari satu arsiran. Yang pertama kita punya min 3x min 2y kurang dari sama dengan 12. Itu berarti kita ubah jadi sama dengan 12. Yang kedua min x plus 3y sama dengan 6. Yang ketiga adalah x sama dengan 0. Nah, ini saya terkhusus untuk yang garis ketiga terlebih dahulu. Kalau kalian ketemu garis atau persamaan yang hanya terdiri dari satu variabel, maka artinya x sama dengan a itu adalah garisnya itu garis vertikal yang melalui angka A di sumbu X. Sedangkan garis Y sama dengan B, itu berarti dia garisnya garis horizontal yang melalui angka B di sumbu Y. Maksudnya, kalau saya punya X sama dengan 3, berarti garis ini adalah garis vertikal. Vertikal itu berarti tegak, melalui angka 3 di sumbu X. Sumbu X ada angka 3, ini harus dilalui oleh sebuah garis tegak. Nah, inilah yang dinamakan garis X sama dengan 3. Nah, kalau berupa pertidaksamaan gimana? Misalnya X lebih besar sama dengan 3. Berarti kan garis X sama dengan 3 ini kan membagi wilayah jadi dua bagian. Kirinya 3 sama kanannya 3. Kalau lebih besar dari 3, otomatis kan kanannya 3. Berarti yang memenuhi yang sebagai DHP kan kanannya. Berarti kanannya ini harus bersih. Jadi yang diarsir kirinya. Gitu. Pun kalau Y sama dengan, misalnya saya punya Y sama dengan 2. Ya berarti dia garisnya garis horizontal. Garis horizontal melalui angka 2 di sumbu Y. Ini ada angka 2, dia dilalui kayak gini. Nah, kalau berarti garis ini membagi wilayah jadi atas dan bawah. Jadi kalau dia berubah jadi pertidaksamaan, misalnya X kurang dari sama dengan 2, kurang dari itu berarti kan di bawahnya di bawahnya angka 2. Berarti yang DHP ya di bawahnya ini. Jadi yang diarsir adalah atasnya kayak gitu. Jadi ini terkhusus kalau kalian ketemu sebuah persamaan atau pertidaksamaan yang hanya terdiri dari satu variabel. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian kita cari titik potongnya, ya. Ini X-nya 0 berarti 12 bagi min 2 itu min 6, Y-nya 0 berarti 12 bagi 3 itu 4. Jadi 0, min 4 sama 4,0. Kemudian yang kedua juga sama. X-nya 0 berarti 6 bagi 3 itu 2. Kalau Y-nya 0 berarti 6 bagi min 1 itu min 6.
Jadi kita peroleh yang kedua itu 0,2 sama min 6,0 dan X sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0 itu kan garisnya garis vertikal melalui angka 0. Angka 0 ini kan tengah-tengah ini ya. Berarti X sama dengan 0 ini sama saja sumbu yang tegak itu sumbu Y. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita gambarkan dia pada masing-masing bidang koordinat. Nah, cara menggambarnya kita kan yang pertama kalau tak gambar secara manual ya kan kayak gini ya. Tadi kita punya 0,6 sama 4,0. Nih, kita garis, maaf. Kita garis. Kemudian yang kedua itu adalah titik min 6,0 sama 0,2. Ini juga kita garis. Garisnya ini harus kalian perpanjang sampai ketemu sebuah perpotongan. Jadi yang namanya sistem pertidaksamaan, yang namanya sistem itu antara satu pertidaksamaan dengan pertidaksamaan lain itu harus ada hubungannya. Nah, hubungannya itu harus ada keterkaitan, sama hubungan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan dua garis yang saling berpotongan. Jadi pasti ada titik perpotongannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita gambarkan titik yang garis yang pertama tadi kan kita punya 0,6 sama 4,0. Ini tak tandai sebagai garis pertama. Terus garis kedua kita punya 0,2 sama min 6,0. Ini tak tandai sebagai garis kedua. Sedangkan garis yang ketiga tadi adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y. Ini tak tandai sebagai garis ketiga. Nah, sekarang kita cek daerah masing-masing dulu untuk garis pertama. Garis pertama itu tadi yang ditandai dengan berapa tadi ya? Bentar. Garis pertama itu adalah 3x min 2y kurang dari sama dengan 12. Ya. 3x min 2y kurang dari sama dengan 12. 3x min 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, sama cek daerah. Kita ambil 0,0, 3 kali 0 itu 0, 2 kali 0 itu juga 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 12. Ini kan sebuah pernyataan yang benar. Berarti kalau kita lihat garis pertama kan yang ini. 0,0 itu ada di atasnya. Di atasnya garis ini benar. Ya kan? Berarti yang diarsir adalah bawahnya. Maaf kalau nggak rapi ya. Semuanya diarsir. Kemudian garis yang kedua. Garis yang kedua itu persamaannya adalah, kita lihat dulu persamaan yang kedua tadi, min X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Min X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Sama juga titik 0,0 kan di sini ya, di bawahnya garis kedua. Itu kalau kita substitusikan min 0 ditambah 3 kali 0 itu kan 0. 0 tambah 0 itu tetap 0. 0 lebih kecil sama dengan 6. Itu kan sebuah pernyataan yang benar. Berarti 0,0 kalau dilihat dari garis kedua itu kan letaknya di bawah garis. Di bawah garis itu benar. Kalau benar artinya bersih. Berarti yang diarsir sebaliknya. Kemudian garis yang ketiga adalah garis X sama dengan 0, tapi di situ ada pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0. Berarti garis ketiga ini yang memenuhi lebih besar dari 0, berarti kan kanannya 0. Kanannya 0 itu bersih. Karena yang memenuhi, berarti yang tidak memenuhi kirinya kita arsir.
Nah, berarti DHP-nya yang mana? DHP-nya itu adalah daerah bersih yang dikelilingi oleh daerah arsir. Berarti DHP-nya itu yang ini, bentuk segitiga ini. Tuh, bentuk segitiga ini. Kenapa bukan yang sini? Karena sini itu ternyata dia masih kena arsiran dari sini. Itu arsiran ini tuh melambangkan semua daerah ya. Jadi ini kalau kita arsir, kalau secara nyata itu arsirannya itu semua wilayah. Jadi di sini tuh termasuk masih kena arsiran dari sumbu Y. Jadi ini pun juga dia ini hanya simbol ya, tapi sebenarnya dia itu mengarsir semua wilayah yang ada di bawahnya ini. Kayak gitu. Jadi gambar pertidaksamaannya kalau kita secara manual ternyata diperoleh seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan pada ini, kalau cek daerahnya ya. Nah, ini ternyata kita peroleh wilayahnya di sini juga. Seperti itu untuk jadi di sini untuk soal nomor 1 ini adalah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan langkah-langkah tadi, di mana daerah yang memenuhi atau daerah yang bernilai benar itu adalah daerah yang bersih. Saya ulangi lagi ya, daerah yang memenuhi atau daerah yang bernilai benar itu adalah daerah yang bersih. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2, kalau nomor 2 ini adalah kebalikan dari nomor 1. Artinya kalau nomor 1 itu kita diberikan sebuah pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan, kita diminta untuk menggambarkannya. Sedangkan untuk nomor 2 itu ada gambar, kita diminta untuk menentukan bagaimana sistem pertidaksamaannya. Caranya bagaimana? Nah, kayak gini. Kalau di gambar ini berarti daerah biru ini kan melambangkan DHP. Kita tuliskan biar mudah memvisualisasikannya. Berarti kalau situ DHP kan berarti lawannya ini kan diarsir. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Kalau nomor 1 tadi adalah kita diberikan sebuah sistem pertidaksamaan atau sebuah pertidaksamaan, diminta untuk menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, maka di nomor 2 ini adalah kebalikannya, yaitu kita diminta menentukan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan dari sebuah gambar daerah himpunan penyelesaian. Kita mulai dari yang nomor 2A. Nomor 2A di sini diketahui bahwa DHP adalah daerah yang diarsirin yang berwarna biru ini. Biar lebih mantap, ini kita beri tanda bahwa daerah sini itu DHP. Kalau di daerah situ DHP berarti kan daerah lawannya itu berarti diarsir, kan gitu ya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita tentukan persamaan pertidaksamaan linearnya, yaitu dengan cara kan sebuah garis ini itu melalui dua buah titik min 5,0 di sini. Ini kan min 5 ya, min 5,0 sama 0,-12. Nah, persamaan garis yang melalui dua titik itu kan dulu kalian kenal yang namanya Y-1 per Y2-1 sama dengan X-1 per X2-X1. Nah, itu sebenarnya pakainya itu, tetapi untuk lebih menyimpulkan saja, kita langsung saja di mana caranya, yaitu angka bilangan yang ada pada sumbu Y, yaitu min 12, ini sebagai koefisiennya X, sedangkan angka yang ada di sumbu X ini sebagai koefisiennya Y. Jadi posisinya dibalik. Jadi kita peroleh, kan di sini sumbu Y-nya ada min 12, berarti min 12x, min 12x min 12x, sedangkan di sumbu X-nya ada min 5, itu sebagai koefisiennya Y, berarti min 5Y. Terus
tandanya ini kita belum tahu lebih besar atau lebih kecil dari berapa. Dapatnya adalah dua koefisien ini kita kalikan. Min 12 kali min 5 itu 60. Nah, setelah itu kita ambil 0,0. 0,0 kan dia ada di DHP. Kalau ada di DHP artinya nanti dia pernyataan bernilai benar. Gitu ya. Jadi kalau di sini 0,0 tak masukkan sini, kan berarti min 12 kali 0 itu 0. Dikurangi 5 kali 0 itu kan juga 0. Berarti di sini 0. Itu harus lebih apa dari 60? 0,0 kan di sini ya, DHP artinya dia benar, akar bernilai benar, berarti 0 harus lebih apa dari 60 agar bernilai benar. Maka yang benar kan 0 harus lebih kecil sama dengan. Sehingga pertidaksamaan yang nomor 2A ini adalah min 12x min 5y kurang dari sama dengan 60. Seperti itu. Jadi penjabarannya kayak gini. Persamaan garis ini memotong di, nah ya, min 12x min 5y sama dengan 60. Kemudian habis itu kita cek 0 lebih apa dari 60 karena dia tadi DHP artinya dia benar, maka harus 0 itu harus lebih kecil dari 60. Sehingga untuk pertidaksamaan nomor 2A jadinya ini min 12x min 5y kurang dari sama dengan 60. Kalau secara manual tadi ya. Kemudian yang B. Yang B juga sama. Kalau di sini itu DHP, yang wilayah biru ini DHP. Berarti kan wilayah sebaliknya ini yang kena arsiran. Kemudian kita lihat garis putus-putus ini berarti nanti tanda pertidaksamanya nggak ada sama dengannya. Dia melalui dua titik. Di sumbu Y itu ada angka min 3 yang dilewati di sini. Sedangkan di sumbu X itu ada angka 8 yang dilewati di sini. Maka pertidaksamanya menjadi min 3x. Kemudian di sumbu X-nya kan 8, ini positif berarti tandanya plus 8y. Ini harus lebih apa dari koefisiennya kita kalikan, min 3 kali 8 itu min 24. Sama seperti tadi, ada 0,0 di sini kita substitusikan. Min 3 kali 0 itu 0, 8 kali 0 itu 0, berarti 0 tambah 0 itu 0. Karena dia DHP maka kan dia harus benar. Berarti 0 harus lebih apa dari min 24 agar pernyataannya bernilai benar. Maka kan 0 harus lebih besar. Harus lebih besar saja ya, karena di sini ada garis putus-putus. Sehingga pertidaksamaan nomor 2B itu yang benar adalah min 3x plus 8y lebih besar dari min 24. Kalau penjelasannya secara rinci seperti ini. Ini ya, ini harusnya lebih besar saja. Karena garisnya garis putus-putus. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang C, ini yang saya bilang tadi ini adalah sebuah sistem. Karena terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, daerah yang berwarna merah ini sebagai DHP, maka untuk memudahkan daerah lawannya itu kita arsir. Ini kita arsir. Ini misalnya garis ke sini. Ya. Kemudian ini sini. Nah, untuk mempermudah saya namai garis-garis ini ya. Bebas ya urutannya, boleh terserah. Kalau ini saya namai garis pertama. Ini garis kedua. Dan garis mendatar ini adalah garis ketiga. Maka kita mulai dari garis yang pertama dulu. Garis yang pertama itu melalui angka min 8 di sumbu Y dan 1 di sumbu X.
Berarti seperti tadi, min 8x 1 itu berarti plus 1y, tinggal ditulis 1. Itu lebih apa dari min 8 dikali 1, berarti min 8. Terus 0,0 di sini terhadap garis 1 ya, dia di HP, artinya dia benar. Berarti kalau saya substitusikan 0, min 8 kali 0 ditambah 0 itu kan 0. 0 itu harus lebih apa dari min 8 agar pernyataannya bernilai benar. Maka haruslah lebih besar sama dengan. Karena garisnya garis lurus, maka nomor 1 ini. Selanjutnya, untuk yang garis kedua. Garis kedua ini melalui min 2 disumbu Y. Berarti garis kedua ini adalah min 2x. Dan melalui min 4 disumbu X berarti min 4Y. Nah ini harus lebih apa? Hasilnya min 2 kali min 4 itu 8 positif. Terus tetap sama kayak tadi. 0,0 di sini dia di HP ya karena merah. Karena dia kena warna merah ini berarti kan dia di HP. Kalau di HP artinya dia benar. Berarti kalau saya substitusikan 0,0, 0 kurangi 0 kan tetap 0. 0 lebih apa dari 8 agar pernyataannya bernilai benar juga. Maka 0 kan harus lebih kecil sama dengan. Maka pertidaksamaan yang kedua juga lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Sedangkan pertidaksamaan yang ketiga itu kan kita punya ini garis mendatar, itu artinya garis Y sama dengan tapi kita nggak pakai sama dengan ya karena ini pertidaksamaan 2. Nah karena DHP-nya itu di bawahnya berarti kan yang memenuhi kan di bawahnya angka 2. Di bawahnya angka 2 itu yang benar adalah lebih kecil. Jadi pertidaksamaan yang benar untuk gambar nomor 2C adalah ini min 8x plus Y lebih besar sama dengan min 8. Terus min 2x min 4y kurang dari sama dengan 8 dan y kurang dari sama dengan 2. Kalau penjelasan rincinya seperti ini. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua yang lebih besar dan yang ketiga itu y kurang dari sama dengan 0. Jadi kita peroleh sistem pertidaksamaan yang memenuhi dari gambar tersebut adalah ini. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari pembahasan untuk tugas 1 mengenai pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, yaitu mengenai menentukan daerah himpunan penyelesaian serta menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar daerah himpunan penyelesaian yang disediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.